Annyeong, balik lagi di channel Kim Darlings di sini. Nah, kali ini bukan RPUL, bukan ngalor ngidol, tapi adalah konten yang sangat-sangat diminta oleh lumayan banyak orang ya. Banyak banget yang DM aku, banyak juga yang komen di konten aku, minta spill budgeting kalau pergi ke Korea. Nah, kemarin tuh kan aku sempet ke Korea terakhir bulan April buat nonton EXO Clock. Kira-kira aku akan kasih tahu aku nyiapin apa aja, terus harganya berapaan dan lain sebagainya, untuk gambaran aja nih buat teman-teman semuanya yang mungkin ada rencana pengen ke Korea atau pengen nabung tapi bingung nih mau nabung berapa duit. Nah, ini aku kasih tahu nih ya beberapa budget-budget yang aku keluarin untuk pergi ke Korea. Nah, disclaimer nih sebelumnya nih, ini adalah versinya aku ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu nih, oh ini bisa lebih murah kalau misalkan pakai cara ABCD, nah silakan aja senyamannya teman-teman. Ini aku sharing aja yang aku lakukan itu apa aja. Jadi nggak wajib untuk diikutin 100% plek-ketiplek ya, tenang aja. Yang pertama ini adalah yang sangat wajib untuk disiapin kalau mau pergi ke Korea, yaitu adalah visa. Itu tuh wajib banget ya. Nah, soal visa ini tuh sebenarnya aku kemarin pakai yang visa multiple. Jadi tuh udah bisa bolak-balik ke Korea selama 5 tahun, itu dalam kurun 5 tahun tuh bisa berkali-kali. Sebelum kita lanjut soal pervisaan, aku mau kasih tau dulu nih, visa Korea itu ada beberapa jenis ya. Ada multiple, ada double entry, nah itu udah jenis-jenisnya. Nah, untuk yang pertama kali mau ke Korea atau yang belum pernah bikin visa Korea sama sekali, itu pasti harus bikin yang single visa dulu. Jadi harus bikin yang untuk sekali pemakaian doang visanya, baru bisa apply untuk yang multiple, untuk trip-trip selanjutnya gitu. Dan ini adalah pertanyaan sejuta umat ya, harganya berapa sih kalau mau bikin visa? Nah, sebenarnya untuk harga tuh bisa cek di Instagramnya @kvac_id, karena itu adalah akun resmi untuk Korean Visa Application Center. Dan lokasinya tuh ada di Lotte Shopping Avenue di Kuningan ya, yang ada Kwangya-nya itu bener. Nah, itu tuh di situ bisa diurus deh sendiri. Nah, di akun KVAC itu lengkap banget, isinya tuh ada harga visanya, terus juga persyaratannya harus bawa dokumen apa aja, siapin dokumen apa aja juga udah lengkap banget di situ. Terus juga bisa tanya-tanya ke adminnya di situ, dan ada tanggal-tanggal mereka nih liburnya kapan aja sih KVAC. Jadi misalkan mereka lagi libur kan kita jadinya nggak usah datang dong biar nggak sia-sia. Pokoknya lengkap banget lah informasinya ya, silakan di follow @kvac_id itu resmi. Nah, waktu dulu aku apply visa September 2022 itu sekitar kena 1,5 jutaan untuk multiple visa, tapi kayaknya sekarang udah naik harganya. Untuk multiple visa tuh kayak sekarang udah 1,6 jutaan, kayak naik 100 ribuan gitu sih. Nah, untuk harga single visa berapa, double entry berapa, dan lain-lain tuh juga bisa dicek di IG-nya KVAC ya. Itu emang mereka sering banget update untuk info-info terbaru harganya. Dan aku mau kasih tips untuk teman-teman yang mau bikin visa. Satu, jangan mepet. Jangan pernah bikin visa mepet-mepet mau hari berangkat. Dan kalau bisa tuh visa udah siap dulu sebelum beli tiket pesawat, biar nggak mubazir ya. Kalau misalkan amit-amit nggak keterima visanya kan, jadi tiket pesawatnya nggak terbuang sia-sia gitu. Dan nanti tuh prosesnya, sistemnya itu tuh jadi kita datang apply visa, habis itu udah kita tinggalin paspor dan data-data dokumen-dokumen kita ke KVAC-nya, dan ntar tuh akan di SMS kalau misalkan visa kita diterima atau enggak, dan paspor kita udah bisa diambil apa belum tuh nanti akan di SMS sama pihak KVAC-nya. Jadi make sure untuk nomor handphonenya itu yang aktif. Selanjutnya, ini yang penting juga, yaitu tiket pesawat. Kalau nggak, gimana dong gitu cara perginya, ya kan, kalau nggak beli tiket pesawat. Nah, untuk yang trip kemarin April itu, aku sempat ke travel fair. Siapa tahu nemu yang tiket murah gitu kan, tapi ternyata tetap lumayan ya kan. Aku ke travel fair itu, aku lupa sih, akhir Februari atau awal Maret gitu, dan itu tuh tetap mahal. Nah, jadi sekitar hamin 2 bulan atau 1,5 bulan sebelum berangkat, itu tuh aku belinya di tiket.com. Itu waktu lagi promo geledek, kan memang suka banget ya promo geledek. Dan ini nih, aku mau kasih tips juga. Kalau misalkan kalian mau beli tiket pesawat di kayak Traveloka atau tiket.com, please standby, karena mereka juga suka tiba-tiba ada promo dadakan gitu loh. Dan itu tuh aku dapat sekitar 7,5 jutaan itu pulang pergi, plus bagasi, plus in-flight meal, dan transit di Singapura. Itu tuh aku naik pesawatnya tuh Singapore Airlines. Dan menurut aku tuh harganya tuh oke banget. Dan kenapa aku milih yang transit Singapura? Karena ya lumayan kan, bisa nambah jalan-jalan dikit lah di Singapura yang menginjakan kaki sebentar. Dan kemarin itu tuh aku sengaja ambil yang berangkatnya flight jam 7 malam dari CGK, dari Soekarno-Hatta sampai ke Singapura. Nah, sampai Singapura itu tuh sekitar jam 10 malaman, terus transit bentar tuh sekitar 2 jam, dan jam 12 malaman gitu tuh udah OTW lagi ke Korea. Jadi tuh nyampe di Incheonnya, nyampe di Koreanya itu tuh jam 7 pagi, jam 8 pagi lah ya. Jadi kayak pas banget untuk memulai hari di Korea. Jadi pagi-pagi udah nyampe gitu, nggak buang-buang waktu setengah hari gitu loh. Dan untuk temen-temen yang pengen rencananya transit juga kayak aku nih, kayak biar sekalian jalan-jalan juga, jangan lupa untuk tukar mata uangnya nih. Jadi kalau misalkan kalian transit di
Singapura, jangan lupa untuk tukar uang Singapura dolar. Dan kalau misalnya kalian punya kredit card akan lebih mudah lagi sih, karena mereka bisa pembayaran pakai Mastercard atau Visa. Untuk di airportnya kalau misalnya kalian mau jajan-jajan. Nah, sebenarnya ada pilihan yang lebih murah nih, kalau misalkan emang pengen yang lebih ekonomis gitu ya. Tapi itu kayak aku nemu kemarin belum include bagasi, belum include meal, dan transitnya tuh pakai pesawat yang beda. Jadi contoh misalkan pergi dari Jakarta ke Singapura naik AirAsia, Singapura ke Koreanya naik pesawat apa. Nah, itu kan agak ribet ya, kita harus ambil bagasi lagi atau bawaan kita. Kayak agak lebih rempong deh, walaupun emang lumayan jadi lebih murah. Dan kan balik lagi nih ke teman-teman nih, emang maunya seperti apa jalan-jalannya. Kalau misalkan emang nggak terlalu pengen capek, mungkin bisa coba pakai cara aku. Sebenarnya untuk menghindari biar nggak ribet-ribet aja sih aku, makanya waktu itu pilihnya langsung ya udah transit di Singapura, udah satu airline yang sama. Lanjut nih, yang selanjutnya harus disiapin menurut aku adalah SIM card atau portable wifi, atau terserah deh, pokoknya yang penting kalian harus bisa internetan di Korea ya, karena nggak mungkin bisa cuman ngandelin wifi public doang. Jadi biar lebih aman, lebih baik pakai SIM card atau portable wifi. Cuman kemarin itu aku belinya SIM card Korea yang sementara gitu, kayak yang cuman masa aktifnya 10 hari. Nah, aku belinya tuh di website klook.com, dan itu tuh harganya sekitar 400 ribuan kalau dirupiahin lah ya. Dan itu tuh kayak kuota unlimited dan masa aktif untuk 10 hari. Karena kan aku kebetulan tuh seminggu ya di Korea. Jadi kayak ya udahlah beli 10 hari aja, karena yang seminggu kebetulan lagi di website itu lagi habis kemarin itu. Nah, kenapa aku lebih milih pakai SIM card dibandingkan portable wifi waktu di Korea? Itu tuh sebenarnya sesimpel kayak aku nggak mau riweh ngecasin portable wifi gitu loh. Jadi kayak ketimbang power banknya habis 2 kali nih untuk portable wifi dan handphone, lebih baik ya udah pakai SIM card aja. Kalau misalkan baterai HP kita habis, ya udah tinggal cas pakai power bank kayak gitu. Dan dari segi harga juga menurut aku lebih oke SIM card. Kayak kemarin tuh aku sempet research ya, portable wifi itu tuh di website itu sekitar 40 sampai 90 ribuan per hari. Kalau misalkan seminggu ya kali 7 aja gitu kan, kayak berarti sekitar 320 sampai 500 ribuan itu seminggu doang. Nah, yang kemarin SIM card aku beli itu 400 ribuan untuk 10 hari. Nah, pas sampai di Bandara Incheon aku langsung kayak ambil bagasi, pokoknya segala macam, udah ngurus perbandaraan nih langsung ke counter sesuai yang diarahin sama email setelah kita beli. Jadi tuh abis kita check out gitu lah ya, anggapannya tuh udah dapet arahannya, kita akan ke counternya di bandara, ngambilnya di situ, lokasinya ada di mana, patokannya gimana, tuh udah lengkap banget di emailnya. Dan ketika udah nemu nih tempat counternya, udah tinggal kasih lihat email itu sama paspor kita. Gak perlu bayar apa-apa lagi karena kita udah bayar di website itu. Terus udah deh dikasih kartunya, kita tinggal ya udah pasang sendiri sesuai sama petunjuk dari staff counternya. Dan sebenarnya tuh bisa aja langsung beli di bandara. Cuman kenapa aku lebih milih untuk booking, karena kadang suka ada diskon di Klook-nya gitu. Dan juga kayak tinggal ambil aja nggak sih, jadi nggak usah ribet-ribet beli lagi, ngantri lagi panjang-panjang. Dan kalau misalkan kalian aduh mager deh nggak punya kartu kredit untuk beli di website itu, ya udah bisa aja langsung aja datang ke bandara, ke counter yang buat beli SIM card. Itu kalian bisa bayar pakai cash, pokoknya silakan disesuaikan sama preferensi masing-masing ya, atau enaknya gimana. Nah, terakhir nih yang harus disiapin sebelum berangkat ke Korea adalah penginapan. Kalau nggak kita tidur di mana ya kan. Nah, untuk trip April kemarin itu kebetulan banget aku bisa nginep di tempat teman aku yang emang lagi sekolah di Korea ya. Thank you Petong. Nah, buat yang penasaran nih gimana sih hidup di Korea itu, bisa langsung aja nonton testimoninya Petong secara langsung nih di konten aku yang ngalor ngidul episode pertama. Silahkan cek aja di channel aku, ada, ditonton aja, di situ kita banyak cerita-cerita kok. Jadi bisa dibilang untuk trip April kemarin tuh untuk penginapan aku nggak mengeluarkan biaya apapun. Tapi aku juga mau kasih gambaran nih, kira-kira nih untuk penginapan di Korea itu harganya berapaan sih? So, ada beberapa pilihan atau choices untuk kalian yang ingin nginep di Korea nih. Tergantung kalian mau jalan-jalannya kayak apa. Apakah mau backpackan, apa mau yang agak mewah dikit, atau mau yang mewah banget. Nah, itu terserah kalian, balik lagi ya. Cuma kalau misalkan aku nih, aku pernah di guest house, aku pernah kayak di Goshiwo. Nah, untuk yang di guest house itu biasanya start from 150 ribuan rupiah per malam. Itu tuh kayak biasanya itu murmer banget dah. Itu tuh karena sekamar tuh bisa digabung sama turis lain gitu. Kayak waktu September kemarin, itu tuh aku nyoba semalam di guest house gitu. Jadi kayak satu kamar yang lumayan gede itu tuh isinya ada 5 bed. Nah, itu berarti ada 5 orang lain. Jadi kita sekamar berlima tuh cewek semua gitu. Tenang aja, dipisah per gender kok. Dan kebetulan aku emang milih guest house-nya itu tuh yang emang all ladies atau yang cewek semua ya. Jadi kayak merasa lebih aman aja gitu kan.
Nah itu tuh 150 sampai 200 ribuan lah satu malam ya. Dan kalau misalkan kalian nggak masalah sama tidur barengan sama orang-orang lain ya silakan aja sih. Kalau aku sih kemarin itu emang cuman buat numpang tidur doang ya kan. Ya selebihnya jalan-jalan gitu. Jadi kayak ya udah aku sih cuek-cuek aja. Yang penting barangnya kita jaga-jaga sendiri aja. Nah, ada juga nih yang sekitar 300 ribuan per malam waktu itu tahun 2019 apa 2018 ya aku lupa waktu aku ke Korea itu aku nginep di satu kayak guest house tapi itu yang kamarnya sendiri-sendiri kayak kos-kosan gitu tapi ada kamar mandi dalam. Nah itu tuh sekitar 300 sampai 350 ribuan rupiah per malamnya, itu juga masih oke. Ini untuk teman-teman yang mungkin ngerasa lebih nyaman kalau misalkan tidurnya di kamar sendiri kayak gitu. Terus juga aku pernah nginep di tempat yang sekitar 150 sampai 200 ribuan per malam dan itu sendirian. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan ramean tadi kan ya emang murah tapi ramean. Nah, ini murah tapi sendirian. Nah, minusnya adalah tempatnya agak sempit. Ya, beneran kayak kos-kosan yang tidak murmer karena aku nginepnya di Goshiwon. Nah, buat yang nggak tahu silahkan di Google Goshiwon itu apa. Jadi emang literally satu kamar nih. Pas kita masuk, kasur, meja, kamar mandi. Dan aku mau kasih tahu nih beberapa tips untuk nyari penginapan di Korea. Kalau misalkan kalian nyari penginapan ini ramean nih, misalkan kalian trip ke Korea bareng-bareng entah sama keluarga atau sama teman-teman gitu ya. Kalian bisa coba cari penginapan di Airbnb karena di situ tuh kalian bisa kayak sewa rumah atau misalkan sewa apartemen yang cukup banget nih untuk berlima berenam bisa banget dan patungannya jadi lebih murah hitungannya ya kan. Atau bisa juga selain Airbnb kalian cek di Agoda juga suka kadang ada yang oke sih harganya. Dan juga nih makin deket kalian nyari tempat penginapannya ke tempat-tempat turis kayak Hongdae, Myeongdong itu akan semakin mahal. Jadi mending jalan dikit lah boleh lah ya sambil ngeliat-ngeliat daerah di Seoul gitu kan, tapi nggak usah jauh-jauh banget, maksudnya masih yang penting terjangkau sama stasiun kereta ya, dibandingkan yang deket banget nih beneran cuma tinggal ngesot langsung nyampe ke tempat-tempat yang biasanya didatengin turis. Nah itu biasanya akan lebih mahal. Kira-kira itu yang harus disiapin sebelum pergi ke Korea, yaitu tadi ada visa, tiket pesawat, dan juga penginapan. Nah, setelah di Korea nih apa aja sih yang harus disiapin dan harus dikeluarkan budget-budgetnya, itu kurang lebih ada transportasi, terus juga untuk tempat-tempat wisatanya. Nah, itu akan kita bahas mungkin di episode selanjutnya nih. Jadi stay tune terus di channel aku. Kalau misalnya kalian suka, boleh banget di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan nih part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.